Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hadirin para ketua RT yang saya hormati, setelah kita berhamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat yang diberikannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam kegelapan kepada alam yang penuh cahaya ilahi. Sebagaimana kita ketahui, kita telah melalui wabah penyakit yang menyebar ke seantero dunia, bahkan sampai ke desa kita. Kita ketahui pula sudah banyak warga kita yang terkena wabah ini. Bahkan ada di antara tetangga terdekat kita yang berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dialah COVID-19 yang merupakan kepanjangan dari coronavirus disease, atau dalam bahasa kita adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Dan 2019 adalah tahun saat wabah itu pertama kali muncul. Jadi COVID-19 bukan kepanjangan dari Certification of Vaccination Identification by Artificial Intelligence, yang berarti sertifikasi identifikasi vaksinasi oleh kecerdasan buatan yang sempat viral di jagat sosial media ya Bapak Ibu. Sejumlah fakta baru mengenai asal-usul virus corona mulai terungkap. Banyak bukti ditemukan bahwa COVID-19 berasal dari hewan yang terdapat di pasar makanan laut Huanan di Wuhan, Cina. Berdasarkan studi terbaru yang dimuat di jurnal Zenodo, peneliti menganalisis berbagai data yang menunjukkan kasus virus corona pertama kali berpusat di pasar tersebut. Para peneliti juga melaporkan bahwa sampel dari area yang positif virus corona ini berkaitan dengan penjualan hewan hidup. Bapak Ibu sekalian, virus corona ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan sehingga aerol yang lebih kecil. Kita semua dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Kita juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Dan virus ini lebih menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Meskipun kasus COVID-19 ini terus menurun, kita tetap harus waspada ya Bapak Ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu ketua RT di desa ini harus tetap menghimbau warganya bahwa untuk mencegah penularan virus ini adalah dengan selalu menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem
imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar, secara teratur, menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih, selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika kita terlalu dekat, kita dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita COVID-19. Dan yang harus diperhatikan lagi Bapak Ibu, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau dengan bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Menggunakan masker dengan benar hingga menutup mulut dan hidung ketika sakit atau sedang keluar rumah. Membuang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga dapat mengimbau warganya untuk tetap di rumah, menghindari kontak dengan orang lain dan bepergian ke tempat umum. Menghindari bepergian keluar rumah saat merasa kurang sehat, terutama jika merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan kepada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya pernah melakukan perjalanan, terutama ke negara atau wilayah terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Menunda perjalanan ke wilayah atau negara di mana virus ini ditemukan. Selalu memantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Informasi dari sumber resmi yang tepat dapat membantu kita melindungi warga desa Mekarjaya ini dari penularan dan penyebaran penyakit. Dan jangan lupa himbau juga kepada warganya yang belum melakukan vaksinasi COVID-19 ini untuk segera mendatangi puskesmas di kecamatan kita. Saya sebagai kepala desa berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ketua RT dalam hal ini. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu semua adalah ujung tombak yang dekat dengan warganya masing-masing.
Demikianlah arahan saya ini, semoga bermanfaat dan dapat menurunkan kasus COVID-19 dan bahkan menghilangkan COVID-19 ini dari desa kita tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.